Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Masyita, Stambuk F221 18147. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang berwirausaha karena di mana mata kuliah ini juga namanya kewirausahaan. Oke. Kita masuk ke poin pertama. Menurut kalian, apa itu berwirausaha? Dan jika disuruh memilih, kalian akan menjadi orang yang berwirausaha atau kerja kantoran? Jelaskan alasannya. Oke, menurut saya akan memilih kerja. Mengapa? Karena saat ini saya sedang menjalankan studi arsitektur, di mana kedepannya saya akan menjadi orang atau saya akan melanjutkan di bidang saya ini tersebut. Gambaran dari hasil bidang saya ini yaitu mempunyai prospek kerja yang lebih banyaklah dan lebih luas. Seperti kedepannya saya bisa menjadi dosen, menjadi seorang arsitek yang mendesain. Itu alasannya saya memilih untuk kerja. Namun seorang pekerja juga bisa mensandingkan kerja dan berwirausaha. Mengapa? Berwirausaha atau pembisnis juga bisa dari hobi yang Anda miliki. Bila hobi tersebut dijalankan dengan serius dan diasah secara terus-menerus, maka hobi bisa mendatangkan pundi-pundi yang jumlahnya lumayan besar. Oke, dari ini kita bisa melihat atau bisa mendengar atau bisa merasakan. Jadi tidak ada salahnya seorang pekerja juga bisa berusaha atau berwirausaha. Oke, kita masuk ke poin kedua. Impian kalian, alasan, dan tentukan di tahun berapa kalian dapat menggapainya dengan metode SMART. List impian kalian. Oke. Di sini jawabannya. Setelah lulus S1 arsitektur, saya ingin melanjutkan S2 saya. Namun jika sebelum saya melanjutkan S2 saya dan mungkin nanti ada seseorang atau teman datang menawarkan pekerjaan, mungkin saya mengambil peluang tersebut untuk mencari pengalaman dan mungkin juga mendapatkan rezeki dari tawaran tersebut. Oke teman-teman, beda lagi dengan impian atau planning saya. Di mana yang dimaksud? Kedepannya saya akan stay kerja di mana dan menjadi apa. Nah, saya akan jelaskan kedepannya ini saya akan menjadi apa. Ya, saya belum tahu juga kedepannya, tapi saya tetap mempunyai planning. Yang pertama itu dosen. Dan juga saya ingin sandingkan dengan menjadi seorang arsitektur desain yang bermanfaat untuk orang sekitar saya. Untuk tahun penggapaiannya di umur 25 tahun, saya di situ mungkin bisa menggapai semuanya, insya Allah. Mengapa? Karena di umur tersebut mungkin saya sudah bisa menggapai, di mana umur saya sekarang ada 20 tahun. Jadi tamat dari S1 mungkin mendapatkan usia 22 tahun. Dan pada saat saya akan melanjutkan S2, maka saya akan menggunakan 2 tahun lagi. Dan membangun karir saya ada sekitar 2 tahun lagi di umur 24 dan 25. Jadi di mana 25 tahun ini saya sudah bisa mendapatkan sedikit gambaran dari planning saya. Jika planning saya sesuai dengan yang saya harapkan juga, dengan yang saya inginkan, ya umur 25 tahun saya sudah bisa mendapatkannya. Oke, masuk poin ketiga. Jika kalian diberi kesempatan berwirausaha, usaha apa yang akan kalian buat dan jelaskan secara rinci alasan dari prospek masa depan. Baiklah, jika saya diberikan kesempatan untuk berwirausaha, saya akan memilih usaha yang berasal dari hobi atau kesukaan saya. Mengapa? Agar saya menikmati prosesnya dengan senang hati. Contohnya, saya akan membuka usaha kecantikan dan fashion. Mengapa saya ingin membuka usaha kecantikan? Karena bagi orang, terutama kebanyakan para wanita atau dari wanita, kecantikan adalah kebutuhan. Ya mungkin itu, apalagi sekarang zaman modern, semakin majunya perkembangan, pasti kita juga ingin selalu ikut dengan apa yang berkembang.
Kecantikan saat ini tidak juga hanya dibutuhkan untuk keperluan seremonial saja. Namun pada event-event tertentu kecantikan juga dibutuhkan seperti meeting, seminar, pameran, dan pertemuan-pertemuan khusus ya, dimana kita kalau ingin bertemu seseorang atau ingin ke tempat ramai, pasti kita juga harus tampil dengan baik di depan orang-orang tersebut. Hal ini menjadi peluang bisnis bagi para pelaku yang memiliki kemampuan mempercantik diri dari make up di masa depan. Jelas usaha ini akan selalu dibutuhkan untuk kaum perempuan. Dari saat ini sampai kedepannya tetap selalu akan dibutuhkan. Oke, saya akan menjelaskan lagi dari usaha fashion yang saya pilih. Karena menurut saya fashion dan kecantikan itu selalu disandingkan dan selalu bareng dan selalu sama-sama. Oke. Karena itu memang mungkin sedikit hobi, sedikit hobi atau kesukaan saya, jadi saya memilih itu. Dengan selalu mengikuti perkembangan, maka produk fashion dan aksesoris Anda akan selalu dicari dan diminati pelanggan. Selain itu, bisnis ini tidak hanya melalui soal fashion yang mengikuti tren gaya lifestyle terkini, namun bisa juga bisnis pakaian okasional sebagai haji dan umroh, bisnis baju seragam sekolah, hingga bisnis baju pengantin, jilbab, dan lainnya. Oke, masuk poin keempat. Setelah mengikuti training 3 hari, menurut kalian apa manfaat media sosial bagi sarana promosi usaha saat ini? Medsos apa yang menarik menurut kalian? Mengapa? Jadi kesimpulan saya mengikuti training kemarin yang 3 hari itu, pertama merupakan cara mudah untuk mencari tahu lebih banyak mengenai pelanggan Anda. Kedua, membantu pencarian target konsumen lebih efektif. Ketiga, membantu menemukan konsumen baru dan memperluas target pasar. Keempat, memudahkan dalam memberikan feedback secara langsung. Feedback di sini maksudnya orang bisa bertanya, berkomentar langsung di sosial media kita. Kelima, membantu meningkatkan pengunjung website dan ranking search engine. 6. Bagikan informasi lebih cepat dan dengan sosial media. Oke. Ketujuh, membantu konsumen menjangkau bisnis Anda. Kedelapan, lebih dekat dengan konsumen melalui sosial media. 9, promosi dengan biaya yang minim. Oke. Oh ya, di sini kita bisa bagaimana ya, pemanfaatan media sosial saat ini sangat besar dan sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang menjalankan bisnis, apalagi untuk para remaja, orang dewasa yang sekarang menjalankan, mungkin ada jual baju, make up, itu sangat dibutuhkan. Dan untuk sarana media sosial ini sudah banyak digunakan baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Jadi membagikan informasi itu lebih cepat, bisa lebih rinci. Orang feedback atau bertanya itu bisa juga lebih rinci, mau pertanyaan umum, privasi, itu bisa lewat obrolan pribadi, maupun komentar umum. Dan juga tidak membutuhkan budget yang mahal. Ini mungkin hanya modal HP, kuota, kita sudah bisa berusaha lewat sosial media. Dan juga sosial media yang cocok dan menarik untuk mengusaha yaitu Facebook dan Instagram. Mengapa saya memilih untuk saat ini memilih Facebook dan Instagram? Iya, karena kita lihat zaman sekarang atau mungkin pada saat ini yang tersorot, yang banyak digunakan oleh pemuda-pemudi itu Facebook dan Instagram. Ya, mau dibilang pemuda-pemudi bukan hanya mereka yang memakainya, orang tua di luar sana juga banyak memakai. Jadi orang itu semakin banyak memakai, peminat sosial media tersebut, orang bisa promosikan lewat Facebook dan Instagram itu. Oke, masuk ke poin kelima.
Buatlah kesimpulan dari training yang kalian ikuti selama 3 hari. Oke, kesimpulan dari training yang saya ikuti selama 3 hari yaitu mengajarkan agar penggunaan sosial media lebih bermanfaat, apalagi untuk seorang pembisnis. Oke, ya. Memang menjelaskan secara detail bagaimana cara promosikan produk ini, bagaimana seorang pembisnis ini cara menyebarkan jualannya begitu. Hal ini sangat mempengaruhi penunjang peningkatan peminat dengan jualan si pengusaha. Media sosial juga merupakan bagian dari internet yang memiliki fungsi salah satunya sebagai media yang digunakan untuk mempromosikan produk olahan makanan, baju maupun kosmetik yang digunakan oleh pelaku usaha. Media sosial juga digunakan sebagai alat promosi karena memiliki respon lebih cepat dan langsung dengan penggunanya. Dan sosial media membuat proses pengenalan ini menjadi lebih mudah dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan perangkat pendukung yang ada, kini bisa Anda ketahui dengan terperinci mengenai siapa saja konsumen Anda atau siapa saja pembeli Anda. Bahasa yang mereka gunakan, rentang usia, bahkan jenis kelamin dari sosial media. Oke, jadi di sosial media juga tidak terlalu terpaku dengan bahasa Indonesia yang mungkin yang terlalu kaku. Tidak, sosial media juga tidak terlalu menuntut untuk memakai bahasa begitu. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan orang sekitar kita memakai bahasa tersebut. Informasi ini dapat membantu proses branding dan promosi kepada target konsumen yang tepat. Oke, mungkin hanya ini yang bisa dulu saya sampaikan. Terima kasih untuk watchingnya.